Oke, oke, selamat pagi ya. Jadi Pak, pertemuan ya, selamat pagi. Jadi hari ini bahas tentang visualisasi data ya, menggunakan Seaborn ya. Oke. Ya, jadi ini kan ya, kalau kalian ingin salah Anaconda dari awal udah dapet Seaborn, jadi tinggal pakai ya. Jadinya apa namanya? Di sini juga sudah bisa kita lihat per fungsinya gitu ya. Jadinya apa namanya? Misalnya untuk data yang sifatnya statistik gimana gitu ya, yang hubungan antar variabel gitu ya sana. Terus untuk distribusi data di sini bisa kita lihat misalnya dengan gambar ini gitu ya. Ini juga jadinya semua ada beberapa chart yang bisa kita lihat ininya ya. Kesamaan bisa di banyak ini ya gitu. Ya di sini yang untuk ini ya bisa kita lihat, oh di sini beririsan gitu ya, sana ya bisa kita lihat. Ini penyebaran datanya kita bisa lihat gitu ya, baik yang dalam bentuk heat map seperti ini juga gitu ya, sana ya. This plot ya. Ini. Yang seperti ini gitu ya, bisa kita lihat penyebarannya di sini lebih tebal, berarti lebih banyak di sini kayak gitu. Yang ini kita bisa lihat karena transparan gitu ya, bisa kita lihat irisannya di mana. Oh, berarti Gento sama apa namanya chin strap itu ada beririsan. Oh, di sini juga masih ada penyebaran Gento gitu ya sana ya. Oh, di sini juga ada. Berarti Gento tuh dikit, sebagian kecil Gento juga beririsan dengan Adeli gitu misalnya ini entah data apa ya. KDE, oh KDE, KDE ya. Jadi KDE nama distribusi Linux ya juga ya. KDE yang asli artinya apa saya nggak saya lupa ya. Spesies kayaknya. Nama-nama binatang kalau nggak salah ya. Nama-nama spesies. Biologi lah itu ya. Pokoknya ya. Itu ya. Di sini ada who gitu ya. Selalu ada X sama Y. X-nya di samping, Y-nya di atas ya. Hubungan antar dua variabel. Maksimal mata kita ini ya bisa melihat tiga dimensi gitu kan ya. Tapi apa namanya di sini tidak ada yang 3D ya kayaknya ya, gitu. Banyak ininya ya, ketebalan warna gitu sebagai untuk ini ya, untuk tambahan dimensi gitu misalnya ya, sana ya, sana. Itu ya. Jadinya perbedaan warna misalnya untuk who itu kita pakai misalnya untuk data kategori. Kalau tapi jadi jangan jangan sampai salah milih ini ya, jangan sampai salah milih penggunaan who di sana gitu ya. Jadinya who itu apa namanya tergantung jenis plotnya. Misalnya kayak this plot ini ya apa namanya kalau tipenya adalah KDE ya. Sana apa namanya apa namanya itu ini ya. Kita pakai data yang kategori ya, misalnya spesies itu. Tapi kalau misalnya apa namanya di sini distribusinya gitu ya. Nah, ya, seperti itu ya. Itu intinya banyak-banyak ya. Jenisnya ini tergantung keperluannya. Ada yang sifatnya seperti mozaik kayak gini gitu ya. Ini kategorikal data ya penyebarannya gitu juga. Sana ya. Untuk ini. Jadi bisa kita lihat banyak data di mana gitu ya sana. Ya. Itu bisa juga gabungan antara ini ya, join plot ya. Yang ada di sampingnya bar chart, dalamnya ada scatter chart gitu ya. Sana ya. Bisa juga kita lihat ini ya. Jadi misalnya line chart digunakan untuk time seriesnya gitu ya, time seriesnya sana ya. Ini digunakan untuk distribusinya gitu ya. Bisa kita lihat seperti itu. Ya, gitu ya. Oke. Ya, jadi ini juga ada sumbu XY-nya gitu ya kurang lebih ya. Ini X-nya gitu ya. Jadi dua pola yang beda ya. Kalau misalnya Y ke X bentuknya seperti ini.
Kalau X ke Y bentuknya seperti ini. Ini kan kayak misalnya Adelie-nya beda ya bentuknya ya. Di sana bisa kita jabarkan banyak ya dengan variasi ini contohnya. Saya juga pakai box plot di sampingnya gitu banyak ya. Jadinya bisa kita lakukan variasi ini juga histogram ya banyaknya di mana. Kayak barcode ya, barcode. Jadinya banyak di sini, banyak di sini, banyak di sini gitu bisa kita lihat ya. Seperti itu ya. Ini bisa kalian coba-coba ya nanti ya. Apa namanya? Seaborn sudah termasuk data yang bisa kalian coba-coba jadinya bisa banyak yang kalian ini ya. Ini sudah dikategorikan berdasarkan jenisnya. Ada untuk contoh-contoh untuk distribusi data, contoh-contoh untuk kategori, data kategori ya. Ada juga data untuk regresi ya. Regresi kan tujuannya untuk membuat garis ya. Membuat garis apa namanya? Ya, secara umum gimana gitu. Secara umum garisnya lurus tapi ini ada outlier ya yang membuat jadinya ini yang nanti kalau misalnya kita membuat algoritma tentang regresi titik-titik seperti ini yang nanti ini ya membuat apa namanya eh, akurasi ya misalnya mean square error maupun ini ya mean absolute error gitu misalnya kalau regresi ya. Apa namanya ya tidak akurat. Kalau yang akurat itu nanti ini mendekati ini ya mendekati lurus gitu ya sana ya seperti itu ya. Itu untuk ini. Tapi ini juga bisa beda-beda per ini ya, per variabel ya di sana. Gitu. Jadi kalau misalnya ini membentuk garis linier, hampir di semua algoritma ya, semua jenis pemrosesan apa namanya data mining ataupun machine learning akan menghasilkan data yang bagus gitu ya, data yang bagus. Akurasi yang bagus baik itu skor untuk clustering gitu kan. Kalau clustering kan ini ya variasinya. Kalau misalnya ini membentuk garis lurus gitu, misalnya kita lihat garis lurus gitu ya, berarti sini bisa ada cluster sekian gitu kan ya. Yang total bill-nya di atas 30 dan di bawah 50 dan tipnya 4 sampai 6 gitu ya. Itu kategori baru. Kategori yang lainnya mungkin ambil sekitar ini gitu kan ya. Sekitar ini gitu bisa seperti itu ya. Jadinya dari 2 sampai 6 nih. Jadinya itu apa namanya? Kalau garisnya itu lebih gini ya, lebih menjurus ke membentuk diagonal itu makin bagus juga kalau misalnya diklasteringkan gitu ya. Tapi kalau ini tidak diagonal berarti nanti di sini kan kalau dibuat tuh nanti total bill mungkin bisa beda-beda tapi tipnya mungkin ada beririsan ya ketika dibuat clustering gitu ya sana ya. Itu ya. Seperti itu ya di sini. Ya, kalau diagonal kan berarti ini ya semakin besar total bill semakin tinggi tip gitu ya. Jadinya nanti kalau misalnya dikelompokkan juga bisa linear gitu ya di sana ya. Jadi diagonalnya baik itu linear yang sejalan ataupun bertolak belakang gitu ya. Misalnya makin tinggi total bill makin kecil tipnya gitu ya Kak. Seperti itu. Ya. Itu sama-sama kalau diklasterkan hasilnya juga akan bagus ya, tidak hanya regresi ataupun klasifikasi. Kenapa? Karena nanti kedua variabel akan memiliki perbedaan yang signifikan gitu ya. Bisa kita kotak-kotakin segini, segini, segini gitu. Seperti itu ya. Tuh. Jadinya dari ini kita bisa nebak nanti apa namanya akurasinya bagaimana gitu ya dari hasilnya itu. Ya, terus akurasinya itu didapat dari berapa kali percobaan gitu kan ya. Nanti misalnya ini juga kan ya, kalau yang paling umum di semua algoritma kayaknya akan kena gitu ya. Ya misalnya data trainingnya acak gitu ya, data trainingnya acak. Itu misalnya yang di trading sekian gitu ya, disuruh nebak yang sekian gitu ya. Eh, Susah gitu. Jadi sebenarnya kalau mau bagus tuh tingkat variasi daripada data trading itu juga diuji ya baik itu dari menggunakan rumus variance ataupun standar deviasi gitu ya di sana ya. Jadi misalnya itu ya trainingnya segini, testingnya segini gitu. Sama kayak apa namanya jokes gini ya materi yang diajarkan
di sekolah, di kelas gitu ya, yang keluar gitu. Apa namanya, tidak ada soal yang keluar, persis seperti itu machine learning gitu ya, masih seperti itu. Jadinya kan, apa ya, namanya machine learning gitu beda dengan manusia. Manusia jika ketemu dengan, apa namanya, sesuatu yang baru gitu kan ya, sesuatu yang baru gitu. Kemungkinannya kan mereka panik ya. Panik atau justru bisa mengambil keputusan yang tepat gitu kan ya, tergantung kemampuan orangnya. Mungkin orang yang bisa mengambil keputusan yang tepat tuh mungkin orang yang lebih berpengalaman gitu kan ya. Berpengalaman, pengalaman ini maksudnya pengalaman mengalami, apa namanya, kejadian yang mirip dengan kejadian baru itu gitu ya. Tapi orang yang benar-benar menghadapi kejadian baru sama sekali itu mungkin akan panik gitu. Makanya, apa namanya, makin tua makin banyak pengalaman, makin rileks itu kan ya, kadang-kadang ada istilah gitu menghadapi masalah. Itu karena masalah pengalaman juga gitu kan ya. Jadi persis seperti itu naluri daripada machine learning. Jadinya intinya yang menentukan adalah balik lagi ke data gitu ya. Makin banyak data, makin banyak, makin tepat keputusan yang bisa diambil gitu ya di sana ya. Seperti itu. Ya, makin tinggi juga akurasinya gitu ya di sana. Ya, kayak misalnya support vector mesin, nanti kan mungkin kalian ambil 5 mata kuliah pilihan machine learning gitu ya. Dia ada cara sendiri untuk mengatasi data-data yang gencar seperti ini gitu ya. Ini support vektornya dimasukkan sebagai support vektor. Kalau ada data di sini gitu misalnya, dicari yang terdekat yang mana gitu ya sana ya. Masuk ke vektor mana. Begitu pula misalnya KNN gitu ya. Key Nearest Neighborhood gitu misalnya ya, sekitaran itu juga seperti itu ya. Itu dia ya, itu ya. Oke, itu ya. Jadi misalnya di sini juga kan ada ini ya, ada data yang ini ya, apa namanya, arahnya ke pie chart gitu ya. Bisa kalian coba ya. Ini warna-warnanya gitu ya. Bisa di setting dengan who-nya gitu sana ya bisa. Gitu. Ya, jadi ini kategorikal data untuk data kontinu. Jadinya di sini bisa kita lihat tiga hubungan variabel gitu ya. Jadi di sini apa namanya, ini meterannya gitu ya. Meterannya bisa kita lihat di sana ya. Tiga. Ini tiga data kontinu ya. X, Y, sama ketebalan warna gitu ya. Eh, ini jauh lebih enak dilihat daripada kita melihat ini ya, plot yang 3D gitu ya. Kalau kita nggak punya akses memutar ya. Kalau misalnya plot yang 3D gitu kan ya, 3D itu kalau kita lihatnya di komputer bisa kita putar kan enak gitu. Tapi kalau misalnya ini dicetak di kertas atau kita presentasikan itu, kalau kita mau lihat keseluruhan jauh lebih mudah lihat yang ini gitu ya di sana. Jadi misalnya yang ungunya tebal gitu ya, ungunya tebal berarti mendekati nol gitu kan. Yang mendekati nol itu berarti ciri X sama Y-nya gimana bisa kita langsung lihat di sini. Oh berarti yang apa namanya variabel yang warna nih hue-nya itu tinggi itu ada di tengah-tengah sekitaran sini sama sekitaran sini. Yang misalnya X, Y-nya sekian, X-nya 40, Y-nya sekian ya, X-nya 50 sama ini gitu ya. Paling tinggi berarti di sini gitu kan ya. Di sini berarti X-nya 40, Y-nya sekian kayak gitu. Ya, bisa kita lihat. Kalau ini yang lebih ke kategorikal data ya, kategori data lebih yang pencar seperti itu ya. Sini, tapi di sini bisa kita lihat ada yang mengumpul di sini juga. Ya, seperti itu. Ini kategorinya banyak ini gitu. Ya. Seperti itu misalnya bikin pie chart gitu ya. Misalnya bisa kita lihat ya. Itu ya. Itu bisa pakai palet yang beda-beda sesuai dengan ini ya. Selera kalian. Ya. Ya, bisa jadi ini ya, seni ya. Ya box plot juga ya ini menarik sekali untuk lihat.
Nilai maksimum, nilai minimum, nilai tengah, nilai submedian atas, submedian bawah, gitu ya. Bisa kita lihat seperti itu. Ya. Jadi bisa kita lihat nilai tertinggi sama rata-ratanya gitu ya. Bisa kita tahu dari sini ya. Nilai terendah dengan rata-ratanya ya. Ini outlier ya, yang ini benar-benar sedikit banget gitu sini outliernya gitu ya. Dikit banget di sana ya. Bisa kita kategorikan sebagai anomali juga misalnya. Ya, ini sangat langka, mungkin hanya satu atau gimana gitu ya. Seperti itu ya. Saya selalu lihat nih box plot ya, nanti kalau kalian siapa tahu mau invest saham gitu, forex bisa tahu ini. Ya. Jadi sini bisa kita bercerita banyak ya dengan box plot nih. Dengan ini juga bisa kita lihat naik turun, tapi dalam dunia nyata jarang ya. Apa namanya? Yang seindah ini bentuk. Ya. Mungkin ini ya apa namanya? eh Intensitas cahaya gitu mungkin bisa ya. Ini apa namanya? Pagi, siang, malam, ya. Tapi nggak bisa semulus itu juga pasti ada mendung-mendungnya gitu ya. Musim kemarau juga ada mendung-mendungnya gitu. Ya ini data yang tidak real ya. Oke, itu juga ini ada juga yang ini seperti itu. Intinya ini bisa kita lihat jumlah distribusinya ke samping. Jadi gemuk di sini banyak nih gitu. Makin di sini makin dikit. Di sini dibandingkan box plot, kita kalau box plot kan kotak gini ya. Kita nggak tahu distribusi data. Dari sini kita bisa lihat lebih banyak. Kita di sini bisa kita tahu apa namanya lebih banyak di atas median ya, dan antara median, di atas median dan di bawah submedian atas ya, daripada di bawah median dan di atas submedian bawah ya. Gitu. Jangan sampai nggak ada yang nggak tahu submedian ya. Itu ketika nilai diurutkan itu ya sana ya. Itu harusnya SD dapat ya kayaknya itu ya. Intinya kita bisa lihat juga lebih banyak lebih jauh jarak ini ya, lebih jauh jarak ke nilai maksimum daripada ke nilai minimum. Nah, tapi kita nggak tahu kalau pakai box plot itu gimana mengkerucutnya gitu ya. Jadi kita nggak tahu seberapa banyak data. Bisa kita lihat ini. Yang pasti apa nilai maksimum dan nilai minimum itu umumnya itu sedikit ya. Yang maksimum sama minimum itu sedikit. Tapi belum tentu gitu ya. Tergantung data bisa jadi ini malah melebar di minimum. Jadi banyak banget yang minimum gitu. Bisa jadi itu ya. Jadi nggak mesti bentuknya kayak apa namanya daun gini ya, tapi bisa jadi di bawah itu membentuk lingkaran gitu bisa. Di bawah membentuk sudut gitu bisa juga ya. Justru paling banyak datanya di nilai minimum gitu ada ya. Itu ya bervariasi. Jadi data itu macam-macam. Jadi dengan ini bisa bercerita banyak ya tentang itu ya. Ini dalam data kategori. Kapan kita mulai? Ketika ada data diskrit yang memiliki nilai X dan Y yang sama gitu ya di sana ya. Seperti itu. Oke, ya. Itu ya. Nilai Y sih lebih banyak. Itu ya. Semacam ya. Itu ya, artinya sini banyak contoh-contohnya. Pie chart gitu kan ya. Ketika kita ingin melihat apa namanya distribusi juga sana. Paling banyak di mana sih? Paling cepat ya kita lihat ini ya. Misalnya di kelas ini berapa persen yang misalnya angkatan apa gitu ya. Paling banyak mungkin angkatan sekarang ya, angkatan 19 apa 20 ya ini ya. Gitu ya. Ntar lihat sih ya, saya nggak hafal ya. 19 kayaknya ya. Angkatan 19 paling banyak ya. Itu bisa kita lihat sekian persen angkatan 19, sekian persen angkatan 18 gitu misalnya. Ya. Itu ini juga ya apa namanya? Bisa kita menceritakan ya sana. Apa bedanya ini sama ini? Sama-sama menampilkan data yang sama, tapi kalau di sini kita bisa lihat oh dari sejak Mei datanya pecah gitu. Sebelumnya itu hampir menyatu gitu ya, hampir menyatu. Ya.
Jadi antara data yang diterima dan data yang diproses mulai pecah. Nah, berarti nanti kalau kita lihat ini, gampang kita jelasinnya. Oh, mulai pecah ya dengan ini gitu ya. Kalau ini kita harus lihat hati-hati ya, kita harus lihat hati-hati ini. Gitu. Oh, Mei Mei ini oh nggak terlalu ini. Sebenarnya mulai kelihatan Juni gitu kan ya, tapi di sini bisa kita lihat antara Mei dan Juni itu mulai melebar gitu ya, mulai melebar bisa kita lihat ini. Kalau ini kita harus lihat hati-hati gitu ya. Tapi dengan ini kita bisa melewatkan satu informasi juga. Misalnya di sini ya, kalau Januari sama Februari memang benar-benar nihil ya, semua bisa diproses. Sebenarnya mulai Maret ada gap ya, ada gap 4, tapi di sini nggak kelihatan di sini ya. Sebenarnya mungkin kalau di Zoom bisa kelihatan ini. Gitu kan ya. Apa namanya? April juga ada selisih gitu ya. Di bulan Mei itu sebenarnya apa namanya? Justru dia plus gitu ya, plus yang diterima 180, yang diproses 181. Ya, kenapa lebih satu ya karena ada hutang dari hutang kerjaan dari yang sebelumnya gitu ya, bulan sebelumnya kayak gitu. Ya, dari sini kan bisa kita ini ya, dengan bisa jelaskan bahwa ini kinerja kita mulai menurun sejak bulan Mei gitu. Ya, dengan mudah kita bisa menyimpulkan dengan plot seperti ini gitu ya. Ya, ya jadi kita bisa tahu visualisasi itu bisa kita tahu pola sama relation ya, keterkaitan gitu ya. Ya. Jadi apakah ada algoritma computer vision yang fungsinya untuk melihat visualisasi gambar gitu ya? Apa namanya belum belum pernah saya dengar judul seperti itu gitu ya. Karena fungsinya apa gitu ya. Karena apa namanya komputer sendiri lebih mudah melihatnya sebagai angka ya. Bahkan komputer sendiri kerjanya digital ya, pakai bilangan binary gitu ya. Misalnya 0 sama 1 aja gitu kan ya. Seperti itu ya. Jadi tidak ada. Mungkin kemungkinan kalau ada orang bikin algoritma kayak gitu tuh saya belum googling ya, belum. Itu mungkin kalau ada data lama yang dicetak kertas gitu ya mungkin. Tapi kalau tujuannya ini kan untuk mass processing ya, untuk apa namanya batch processing ini untuk apa juga gitu. Jadi tidak jelas ya. Ya. Jadi di sini ya misalnya berbasis histogram gini bisa kita lihat ini ya puncak-puncak dari masing-masing. Misalnya puncak tertinggi ada di bulan November, tapi rata-rata dari bulan November lebih rendah daripada bulan Maret gitu ya sana ya. Sini bulan Maret sini ya. Kita hampir sama ya. Tapi tinggian ini kayaknya gitu ya. Nggak tahu ya. Ya, ini tapi rata-ratanya bisa kita lihat tinggi-tinggi yang lain itu lebih tinggian sekitar sini. Bisa kita simpulkan seperti itu ya sana ya. Itu ya. Itu fungsi visualisasi ya. Di sini misalnya peningkatannya bisa lebih kelihatan. Ratanya. Tapi jadi sini bisa kita lihat rata-rata November tuh emang lebih kecil daripada Maret gitu. Tapi nilai tertinggi itu ada di November gitu. Kita nggak tahu ya. Seperti itu ya. Kalau ini dibuatin box plot dia akan kelihatan ya. Yang tertinggi itu ada di bulan November. Tapi rata-ratanya. Ini nanti kalau misalnya itu ada box plot ya nanti ini ya. Apa namanya yang November ya segini tapi ininya atas gitu ya. Ininya atas, ininya lebih sini. Seperti itu ya. Sana ya. Jadi visualisasi ini untuk manusia ya, untuk manusia bukan untuk mesin ya. Ya. Kalau mesin ini ya, apa namanya bisa kita program untuk melaporkan misalnya nilai tertinggi ada di bulan apa, rata-rata tertinggi ada di bulan apa gitu ya. Pakai angka lah kita prosesnya bukan pakai gambar. Jadi ini untuk mesin ya. Apa untuk manusia ya visualisasi itu bukan untuk mesin ya. Sana ya. Bisa kita tambahin ya. Seperti itu ya. Jadi semua berbasis pemrosesan array ya, semua itu ya sebenarnya. Nilai maksimum di mana. Ya. Rata-rata tertinggi di bulan apa gitu. Itu bisa kita buat menggunakan ini ya, menggunakan SQL Alchemy ya, misalnya kalau mau menggunakan datanya CSV gitu ya, bisa select where max gitu ya misalnya. Where misalnya apa namanya eh, ini ya ratingnya rate max dalam kurung rate gitu ya karena ya seperti itu ya. Oke, itu ya.
seperti itu. Sorry ya, di bagian seleknya ya, Max, ini itu ya, apa namanya, where masing-masing bulan gitu ya misalnya. Gitu ya. Seperti itu ya. Bisa kita looping di sana gitu, thread, 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 thread. Itu ya. Itu ya. Jadi banyak ya kalau misalnya ngambil sertifikasi Oracle dulu ya. Variasi ini ya, variasi query ya yang bisa ini. Kalau yang cara kurang kurang efisien tuh kan ini ya. Kita pakai pemrograman, pakai for gitu ya. Terus nama array-nya kita, nama bulannya kita jadikan array. SQL-nya dieksekusi menggunakan for gitu. Itu cara kurang bijak. Ada ya cara query-nya gitu, tapi saya lupa, perlu googling lagi ya. Gitu. Ini query itu sebenarnya canggih banget gitu ya, bisa kita bayar. Karena ya, itu ya, kayak misalnya, ya, itu ya, ya, jadi kita harus memikirkan siapa audiensnya kita. Penjelasan lengkap ada di sini ya. Sama Sibon juga pemrogramannya ada di sini. Oke, ya. Jadinya gimana membantu orang memahami apa namanya maksud kita gitu ya, sebagai data scientist gitu, data analis. Pilih visualisasi yang tepat misalnya. Nah, cukup persen aja gitu misalnya, sana cukup ya. Seperti itu misalnya, paling simpel ya. Itu intinya ini macam-macam ya. Proximity, similarity, mencari persamaan antar dua kategori ya. Sana misalnya. Keberlangsungan gitu ya. Berapa lama sih bertahan di angka sekian gitu ya. Hubungan ya, closure and closure ya. Sana. Mana yang menjadi bagian dari ini, mana yang menutupi gitu ya. Jarak sih ya, proximity ya. Itu ya. Think like designer ya sana macam-macam. Jadi menceritakan sesuatu ya. Bar chart gitu ya misalnya ini. Hubungan X sama Y ini untuk data yang ada historinya biasanya cocok ya. Data yang history cocok. Ya, time series ya, stock ya. Ini kalau ini mau melihat siapa yang mendominasi bisa ini. Ini contohnya selalu hijau muda paling atas tapi belum tentu ya pada data yang lain ya. Titik itu bisa kita lihat. Garis bisa kita lihat perubahannya secara step bisa kita lihat incrementalnya tiap kategori itu ya sana ya. Sini juga jaraknya ini biasanya menentukan berapa lama dia naik ke sini gitu ya. Berapa lama dia naik ke sini. Sebenarnya nggak lurus gini tapi kayak gini gitu. Tapi kita pingin tahu misalnya gini, kita mau menampilin data itu apa namanya? Saya pingin tahu tiap data itu naik apa namanya 10 gitu misalnya bisa kita pakai ini gitu ya. Proporsi ya, pie chart itu juga ya. Area chart ini juga proporsi dari tahun ke tahun ya. Scatter plot ya sini. Scatter plot ini ya itu ya tadi saya jelasin titik-titik di luar yang akan menjadi noise dalam pemrosesan algoritma ya. Bubble chart untuk kita lihat distribusinya ya. Oh banyak ngumpul di sini, banyak ngumpul di sini. Ini kalau di Seaborn bisa kalian kasih who untuk ganti warnanya gitu ya. Saya juga lihat closure dan enclosure daripada ini gitu ya. Heat map ini juga correlation matrix ya saya udah jelasin di sini juga ya bisa kalian sana ya. Heat map nanti ya apa namanya untuk melihat korelasinya antar dua variabel tersebut ya. Itu yang ini yang jarang dipakai ya, star chart. Ini nggak ada di Seaborn tadi mana gitu. Ya visualizing ya spatial relationship. Spasial misalnya GIS itu ya misalnya dot di peta dunia ini ya. Indonesia mana? Oh ini ya Amerika Serikat ya sorry. Ya. Plan ini untuk perjalanan gitu misalnya ya. Keliling dunia di tengah corona gitu. Ya map ya. Nah, misalnya ini ya. Kita pakai gambar oh ini lebih panas dingin gitu ya bisa kita tahu. Oh ini panas karena dekat Gunung Merapi gitu. Dari peta ini bisa kita lihat ya. Itu ya.
Itu ini bisa kalian ikutin juga ya. Oke, itu barangkali ada pertanyaan sampai sana. Jadi UTS-nya nanti pilihan ganda ya. Saya absen duluan. Nah, saya tadi udah dari kampus juga ya. Tapi gitu ya. Mengajar benar. Ya. Eh, A ya nggak apa, nggak ada yang baca juga. Oke, gitu ya. Ini presensinya, eh, lihat angkatan 18. Ya, kalau dibikin chatnya angkatan 18-nya sedikit. 19 sampai ke bawah 19 kayaknya, 19. Jadi dua aja ya, dua aja berarti kalau pie chartnya ini ya, 19-nya tuh bentuk kayak mulut gitu. Ya kecilnya 18 ya. Ininya apa namanya? Total berapa sih? Nggak ada angkanya. Ya. Total berapa ya? Ya, seper. Ini ada 1, 2, 3, 4, ya, 4. Jadi 4 per berapa ya? 4 per berapa? Nggak ada ini. Oh, bisa dilihat di sini. Apa sih angka? Nggak ada jumlahnya. 44 ya, 44. Jadinya 4 per 44 gitu ya. Badannya eh, itu ya. 1/11 ya. 1/11. Itu ya. Seperti itu. Ya, itu ngitung-hitungan ini. Oke. Nah, seperti itu gitu loh ya. Ya, jadi kalau saya biasanya juga kalau nguji apa namanya? Saya nguji lab 3 yang jarang banget gitu ya. Kalau nguji lab 1 biasanya nanya tentang datanya gitu. Ah, ya, ya. Ya. Termasuk misalnya data trainingnya di Acak. Kenapa di Acak? Datanya distribusinya gimana sih? Gitu. Apalagi datanya dari Kaggle gitu misalnya. Bisa saya cari-cari. Gitu ya. Siapa tahu di sini kan banyak yang nanti mau masuk lab 1 gitu. Kalau dapat penguji saya, kayak kayak gitulah pertanyaan saya. Ya ada ini ya, ada bayangan kalau ketemu pengujinya saya, apa yang saya tanyain gitu ya. Gitu ya. Algoritma saya malas nanya gitu karena apa ya? Itu kan sudah ada penjelasannya banyak di internet gitu kan ya. Jadi hubungan algoritma sama data tuh yang saya ini ya, banyak tanya gitu biasanya. Ya, itu ya. Oke. Ada pertanyaan? Ya, kalau nggak ada yang nanya, saya yang nanya gitu. Gitu ya. Tanya di sini udah berapa yang gini, udah nyoba codingan yang di sini? Ya, jadi bisa dicoba nanti ini ya. Oh ya ini belum saya ini ya. Dicoba ya nanti ya tugasnya nanti saya bikin perorangan aja ya kali ini. Perorangan yang emang tiap orang harus dituntut ngoding gitu kayaknya. Ini saya lupa ganti. Nggak pakai kelas A, kelas B ini semuanya. Ya, itu ya. Ya. Kalau misalnya nanti ada yang ini ya, kalau misalnya ada yang menjelang UTS gitu misalnya tiba-tiba nanya gimana cara nginstal apa namanya install Anaconda gitu langsung saya blacklist itu ya misalnya apa namanya itu ya
Itu karena ya emang boleh sih nanya tapi apa namanya itu pertanyaan yang keterlaluan. Waktu UTS baru nanya itu berarti ketahuan baru nginstal apa namanya baru nginstal ini ya baru nginstal menjelang apa namanya menjelang UTS gitu ya. Ada lagi yang UAS baru mau submit UTS gitu ya misalnya. Jangan seperti itu. Ya. Kayak itu ya. Kalau tidak ada pertanyaan, saya cukupkan sekian ya. Jadi selain ini ya nyoba nonton video juga codingannya dicoba-coba ya. Gitu ya. Jadi apa namanya? Itu juga ya misalnya kayak ngajar IoT itu juga apa namanya? eh udah ngajuin bimbingan gitu ya misalnya. Terus make alat yang sudah saya jelasin di perkuliahan tapi nggak paham gitu kan ya, itu dan ternyata emang belum nonton kayak gitu kan misalnya dia nonton videonya gitu. Jadinya kalau misalnya ada bagian video yang nggak jelas tuh ditanyakan gitu ya, bukannya apa namanya tidak ditonton dan apa namanya nanya hal yang sebenarnya sudah ada di video gitu ya sana ya. Gitu.